desainer, kita ketemu lagi. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana seorang interior designer membuat analisis setelah mengumpulkan data. Membuat analisis, baru nanti akan ketemu desain, baik itu layout maupun arah desainnya. Nah, kemudian di sesi selanjutnya kita juga pernah membahas mengenai konsep citra atau analisis citra, di mana seorang desainer harus bisa mewujudkan karakter dari pengguna ruang tersebut atau dari nama ruang tersebut atau fungsi ruang tersebut ke dalam citra yang tepat. Contoh yang simple, yang sederhana, misalkan ini rumah seorang pemuka agama, maka rumah tinggalnya harus terlihat agamis karena citra dari pengguna ruang tersebut. Rumahnya tentara, tentu saja rumahnya harus ada nuansa sporty. Jangan sampai ini rumahnya tentara, begitu orang bertamu mengunjungi atasannya, bawahannya, wah rumahnya Pak Komandan kenapa jadi feminin begini ya, warnanya pink-pink, ada Hello Kitty dan sebagainya. Itu menjadi tidak sesuai dan bisa jadi merusak citra dari pengguna ruang yang didesain. Itu penjelasan mengenai citra. Nah, mewujudkan citra bisa dengan 3 kendaraan, menggunakan gaya yang tepat, tema yang diangkat, dan suasana ruang yang diwujudkan. Gaya, tema, suasana. Bagaimana membentuk gaya, tema, suasana ini sehingga menjadi citra yang tepat? Kita mengeksploitir elemen desain. Masih ingat kan sahabat desainer mengenai elemen desain? Mulai dari yang terkecil, titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, warna, suara, cahaya, gerak, dan lain sebagainya, yang itu menjadi hal-hal yang akan membentuk dari ruang ini yang akan kita desain. Nah, setelah kita pahami mengenai citranya, menganalisisnya mudah. Kita ambil kata ataupun yang terlintas di pikiran kita mengenai hal tersebut yang akan kita analisis citranya. Misalkan ini, kalau saya sebut Levi's, maka yang terlintas mungkin kita bisa ambil adalah celana bagus, kuat, mahal, maskulin misalkan. Nah, itu kata-kata kunci yang kita bisa olah untuk menjadi sebuah citra. Nanti mungkin kalau disusun dalam sebuah kalimat, citra dari Levi's adalah celana yang kuat, mahal, dan maskulin. Nah, ini yang disebut sebagai citra. Ya, tinggal kita wujudkan. Nanti kalau ini ruangannya Levi's, ruangannya toko Levi's mungkin, maka kita harus menerjemahkan kata maskulin, kata mahal, kata kuat itu ke dalam interiornya. Materialnya harus kuat. Warna apa yang maskulin? Tekstur bagaimana? Apakah tekstur lembut ataukah tekstur besar? Material mana yang cocok untuk Levi's? Apakah dia artificial leather yang lembut ataukah kulit yang natural finish atau batu alam? Itu semua pilihan desainer untuk menerjemahkan citra. Nah, dari situ baru kemudian kita nanti bisa melakukan analisis berikutnya, yaitu analisis unsur pembentuk ruang. Jadi tadi diawali dengan mengumpulkan data, melakukan analisis makro, mikro, aktivitas fasilitas untuk menemukan besaran ruang dan luas ruang, kemudian ada hubungan antar ruang, kemudian dalam bubbling diagram di denahnya seperti apa, kemudian zoning, sirkulasi, grouping untuk mengetahui rincian jenis ruangnya, kemudian analisis citra, baru step berikutnya kita analisis unsur pembentuk ruang. Jadi analisis sebelumnya selalu dimanfaatkan untuk analisis berikutnya, karena ini program analisis selalu dilakukan dengan berurutan dan bertahap berjenjang. Nah, dari situ kita bisa telaah, bisa rinci, bisa pikirkan unsur pembentuk ruangnya. Dinding-dindingnya nanti apakah masif ataukah transparan? Kalau bisa ketemu sampai menggunakan material apa, itu kita putuskan di analisis unsur pembentuk ruang. Lantainya apakah harus naik turun atau tidak? Kalau tidak perlu sekali sebagai kebutuhan, jangan membuat penaikan lantai karena itu akan merepotkan atau malah berisiko tinggi untuk keamanan.
dan juga kenyamanan. Kemudian plafonnya harus seperti apa? Apakah harus meredam suara, harus naik turun, harus ada pencahayaan indirect dan lain sebagainya. Setelah unsur pembentuk ruang dilakukan, baru nanti Anda bisa menyusun analisis perletaan perabot atau furniture dan fixture. Kalau furniture itu bisa diangkat-angkat, bisa dipindah-pindah, bisa digeser-geser, sedangkan fixture adalah furniture yang melekat pada suatu pembentuk ruang, entah di lantai, entah dinding, entah plafon. Jadi tidak bisa mudah untuk digeser-geser kecuali kita bongkar. Nah, itu tadi step-stepnya sampai ketemu ke pra-layout. Jadi Anda sudah melakukan analisis. Terakhir tadi saya sebut sebagai penataan fixture dan furniture, maka sudah ketemu pra-layout. Setelah pra-layout, Anda tinggal mewujudkan, Anda tinggal menggali ide-ide yang cocok dengan citranya tadi, titik garis bidang ini, menjadi satu image. Sketsa-sketsa, atau Anda comot dari sumber lain yang yang menggambarkan ide-ide yang akan Anda terapkan di ruangan yang akan didesain tersebut. Nah, ini akan menjadi satu konsep arah desainnya yang Anda inginkan. Semua ide-ide harus keluar di situ. Pra-layout plus sketsa ide. Kemudian ditambahkan juga dengan kalau ini material yang saya pilih seperti ini, dipilih. Plus warna, komposisi warnanya seperti apa. Ini akan lengkap menjadi satu konsep. Jadi selesai di konseptual design. Ini kalau di kampus biasanya selesai dalam setengah semester. Jadi sebagai ujian tengah semester adalah layout plus sketsa perspektif, sketsa ide, ataupun gambar-gambar yang menjelaskan ide ditambah dengan material scheme dan color scheme. Itu mungkin penjelasan ringkas mengenai proses analisis.